Hati seseorang yang telah bersih dari berbagai keruh kotor kepentingan duniawi, hati yang telah tersucikan dari berbagai najis, hati yang telah sehat dari berbagai penyakit hati, dan seterusnya. Nah, hati yang seperti itulah Baitullah, menjadi istana Allah. Kondisi hati yang demikian itulah kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan seterusnya. Jadi surga batinia ini, surga batin ini ya lebih tinggi nilainya daripada surga lahir. Kenapa? Ya karena kenikmatan, kelezatan yang diberikan oleh Allah adalah kelezatan ruhaniyah, kenikmatan batiniyah. Kelezatan ruhani ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh kondisi sempit atau lapang, kaya atau miskin. Kalau kelezatan jasmani terbatas. Kita misalkan menikmati makan sate gulai. Kalau kondisi kita kenyang, sate gulai jadi tidak nikmat sudah. Ini terbatas. Tapi kelezatan rohani tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka ya paling enggak ya kita mengejar surga batin inilah. Jika kita berupaya untuk mendapatkan surga batin, ya harus rela. Jasmani kita, ya kita tanda kutip dijak soroloroh. Yang ketiga, waridwanun minallahi akbar. Ini ridwan Allah, ridwanullah akbar, jauh lebih besar. Ini surga kelas istimewa ini sudah. Jadi nanti di surga itu berkelas-kelas begini. Untuk orang kelas umum, kelas khusus, ini kelas istimewa. Ridwanullah ini puncak dari segala kenikmatan. Bukan surga lahir, juga bukan surga batin. Mendapatkan ridho dari Allah. Gini loh, kalau Allah itu sudah ridho kepada seorang hamba, maka seluruh nikmat lahiriah, nikmat batiniah diberikan. Nggak usah diminta. Dan nikmat lahiriah dan nikmat batiniah itu akan terasa sempurna ketika seorang hamba sudah mendapatkan ridho dari Allah. Jadi di kelas para wali, para nabi, para rasul, para wali, ini surga ridwanullah ini. Nih, surga jasmani, ya, dan surga rohani itu wasilah, perantara. Itu hiasan aja, pelengkap. Puncak kebahagiaan rohani itu apa? Ridwanullah. Ridwanullah itu apa sih? Tersingkapnya wajah Allah. Jadi di surga nanti mereka yang mendapatkan ridwanullah ini, Allah bertajalli kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut. Allah menyikapkan dirinya kepada hamba tersebut. Hamba bisa melihat Allah di surga. Ini bagi kelas orang yang mendapatkan ridwanullah.
Kemudian mendengarkan Allah berfirman, membaca surat Ar-Rahman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pikiran kita masih kenikmatan, oh nanti di surga itu kita diberi rumah yang luar biasa seperti istana, kemudian makanan, minuman datang sendiri, buah-buahan, aneka buah-buahan datang sendiri, belum lagi nanti diberi bidadari dan seterusnya. Itu nikmat paling rendah, surga paling rendah. Yang berikutnya, dzalika huwal fawzul azim. Ini lebih tinggi lagi. Kemenangan besar, kemenangan yang agung. Fawzul azim itu seorang hamba sampai pada kesempurnaan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatnya sempurna. Haqqan wa hakikotan. Kalau ridwanullah, ya, Allah bertajalli kepada hamba, ini sudah anugerah terbesar. Ridwanullah itu sudah anugerah terbesar. Allah bertajalli kepada hamba tersebut. Fauzul azim itu hasil dari ridho Allah. Jadi mendapatkan ridho Allah itu sudah luar biasa. Nah, hasil dari mendapatkan ridha Allah, al-fawzul azim. Ini sudah, ya, marifatnya sempurna, fana fillah, kemudian bakok billah. Dan ini, ya, kebahagiaan hakiki. Apa-apanya ya sudah hakiki semua, bukan hakon wa hakikotan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalimat terakhir, wala yasilu ila hadrati rabbih illa in sahibahu al adabu fitil kal ibadah. Nah, sekarang kalau ibadah yang dilakukan sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan syariat, hasilnya adalah diberi pahala dan surga. Tidak sampai ke hadirat Allah. Tidak bisa wusul. Nah, ibadah yang mengantarkan kepada wusul, kepada sampai ke hadirat Allah, itu jika seorang hamba dalam melakukan ibadah itu disertai dengan adab. Inilah. Jadi kalau ibarat gini, sampean bangun rumah, kemudian sampean menyuruh tukang itu kemudian bekerja. Nah, bekerja itu taruhlah seperti melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Hasil dari kerjanya itu apa? Ia akan mendapatkan upah atau gaji, dibayar. Apakah kemudian tukang yang sampean suruh itu otomatis sampean terima, masuk atau bisa ngelegakno ati? Ya usul itu. Belum tentu. Jika si tukang tersebut kemudian bekerjanya itu nyocoki atine sing ngongkon dan seterusnya, ya ia tidak hanya mendapatkan upah, dia akan mendapatkan lebih dari itu. Nah, itu hadroh. Jadi di sini seorang hamba tidak akan sampai ke hadirat Tuhannya kecuali jika ibadah yang dilakukannya itu disertai dengan adab. Nah, sekarang hadirat Tuhan. Ini hadratu rabbih,
hadirat Tuhan itu, hadirat Rob itu, ini jangan dibayangkan kemudian ada satu tempat, enggak, bukan tempat fisik, ya. Kalau tempat fisik lah, berarti sampean beranggapan Allah itu bertempat. Maha suci Allah dari bertempat, Maha suci Allah dari arah dan ruang, dan seterusnya. Hadratu Rabbi itu kondisi hati yang benar-benar hadir di kehadiran hati yang penuh kesadaran akan Allah. Hatinya senantiasa merasakan kemahahadiran Allah. Allah itu tidak pernah tidak hadir. Itu hadratu Rabbi. Atau ya bisa berupa musyahadah, penyaksian batin seorang hamba bahwa Allah selalu bersamanya, Allah dekat dengannya. Hadratul Rabbi itu juga termasuk lazzatul qurb, merasakan kelezatan, kedekatan, dan ya kedekatan dengan Allah, merasakan kasih sayang Allah, kelembutan Allah, dan seterusnya. Nah, itu hadratul Rabbi. Nah, kita tahu bahwa ibadah tanpa adab ya hanya ibadah jasmani berarti. Karena roh ibadah itu terletak pada adab. Jika tidak beradab di dalam beribadah, ibadahnya tidak ada rohnya. Karena nyawa nih. Adab itu ada tiga, ya, ada tiga lapis. Ada adab lahiriah, ada adab batiniah, ada adab ruhaniyah. Jadi kalau lahiriah itu dalam beribadah ya sesuai memenuhi syarat rukunnya ibadah. Tata caranya ibadah sesuai dengan syariat dan seterusnya. Itu adab lahir. Ya. Kemudian kalau adab batin itu hudurul qalbi, hatinya hadir. Termasuk ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Termasuk khusyuk, itu adab batin. Ketundukan hati. Termasuk ya tawajuh, sempurnanya menghadap kehadirat Allah. Kalau hatinya tawajuh, ya ketika itu dia beradab. Kalau hatinya tidak tawajuh, hatinya ngelambiar, pikirannya kemana-mana, ya ketika itu tidak beradab. Jadi kalau lahiriah misalkan sampean kondisi lahiriahnya ini duduk manis, mendengarkan, tapi pikiran sampean ngelayang ketika ngaji. Hati sampean gak fokus. Mbuh sing dipikir apa, sing dirasakno apa. Berarti ketika ngaji itu sampean tidak beradab secara batiniah. Ini sisi lahir batin dan bahkan memenuhi tiga. Yang ketiga adab ruhaniyah. Adab ruhani ini berkesadaran bahwa perbuatan baik, amal soleh itu bukan dari dirinya. Murni anugerah dari Allah. Karunia dari Allah. Jadi berarti adab ruhani ini harus meniadakan kedirian kita, diri rendah kita. Ya, tidak mengadakan, mengadamkan.
Nah, jika ketiga lapisan adab ini sempurna, baik, ya, adab lahiriahnya baik, adab batiniahnya baik, adab rohaninya baik, maka ibadah itu layak untuk diajukan kepada Allah, layak untuk diterima oleh Allah. Nah, kemudian ketika ibadah itu diaturkan kepada Allah, kemudian diterima oleh Allah, ibadah yang dilakukan dengan penuh adab tadi membuka jalan menuju hadirat Allah. Itu. Kalau kehadirat Allah itu mudah-mudahan diterima di hadirat Allah, mudah-mudahan diterima di sisinya. Ya, itu ya harus memenuhi 3 adab ini. Adab yoga. Mengapa adab menjadi syarat sampai kehadirat Allah? Ini, ada pertanyaan begitu. Ya kalau enggak beradab, lebih-lebih beradab batin, ini jasad tanpa roh itu. Jasad tanpa roh itu ya batang, bangkai. Jika ibadah yang kita lakukan ini tidak disertai adab, ini nggak ada asar, nggak ada pengaruhnya. Ya sebatas lahiriah saja. Ya seperti kita ya gerakan fisik itu aja, pengaruhnya cuma itu. Jadi kalau lahiriah ini ya jangan salah paham. Kalau kemudian sholat contohnya misalkan tidak disertai adab, kan terkesan jongkar-jongkir toh. Nah, hanya gerakan fisik. Makanya ibadah itu harus ya dengan adab. Karena apa? Kalau dilakukan dengan adab, ibadah ini memberikan pengaruh, memberikan efek penyucian jiwa, yang di situ akan mengikis hijab-hijab hati. Jadi faidah-faidah nanti banyak faidah zikir, samroh zikir itu, buah dari zikir itu semua diperoleh oleh orang yang berzikir ketika zikirnya disertai dengan adab. Ya, adab itulah yang kemudian membuka penutup hati, membuka tirai, tabir yang selama ini menutupi hati kita. Nah, kalau sudah tirai itu terbuka, tabir itu terbuka, yang ngelenyer menuju Allah itu, yang ilahi anta maksud itu, ya ngelenyer. Gini, ketika seseorang menyertai ibadahnya dengan adab, ya, maka niatnya pasti benar. Karena Allah. Beramalnya pasti ikhlas. Kemudian, ya, hatinya hadir. Nah, dengan kehadiran hati itu kemudian amal ibadah yang dilakukannya itu menjadi hidup, nggak mati. Amal ibadahnya itu memberi pengaruh atau menghidupkan hatinya. Nah, setelah itu kemudian merasanya itu hilang. Merasa dirinya yang beribadah dan seterusnya itu hilang. Nah, begitu hilang, semua kebaikannya, amal ibadahnya dinisbatkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Ya, hanya dalam kondisi itu. Niat lurus, amal ikhlas. Hati hadir, amal hidup.
rasa diri hilang, amal kembali kepada Allah. Yaitu yang mengantarkan orang yang beribadah wusul ilallah. Wa ma'lumun anna maksudal qaum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan materi terkait dengan adab yang masih akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita semua terus-menerus diberikan daya dan kekuatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, lebih-lebih dari sisi adab. Karena ya tidak akan naik derajat seseorang ke hadirat Allah tanpa adab. Yang meninggikan derajat orang di sisi Allah itu adabnya kepada Allah, adabnya kepada Rasulullah, adabnya kepada pewaris sejati Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah, bimbingan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu iman, takwa, mahabbah dan ma'rifat kita terus meningkat, adab kita semakin baik, yang pada akhirnya kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, Allah mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin was-salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.